Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku, Wina, sama neneknya. Sekarang aku mau ngelanjutin cerita soal nenek ya, yang jelas gitu. Soalnya kalau nenek kan udah umur ya, jadi kan mungkin aku tanyanya kan agak susah gitu. Jadi aku tanya langsung sama yang ngasuhnya aja. Soalnya dia kan di situ kan udah 5 tahun kerja, jadi dia pasti tahu jelaskan gimana ceritanya nenek bisa sampai sini gitu loh. Right? Langsung tanya. Ini loh, uh, kamu kan pernah cerita ya kalau nenek itu bisa nyampe sini kan hasil deportasi ya, jadi bilangnya. Ya tadi Mbak Fadila juga ngomong gitu neneknya. Mungkin itu neneknya dia terus nenekmu itu juga mungkin satu angkatan kali. Tahunnya aku lupa ya, intinya pernah diceritain sama bos aku itu dulu kan ceritanya kan siapa yang kirim surat itu sama kolonel Belanda, sama sama yang mau jadi presiden kan Soekarno Harto kan dulu. Kalau yang suratnya itu keterima, dia itu bisa ke save di Indonesia. Tapi kalau yang suratnya itu nggak bisa keterima, jadi dia mesti keluar dari negara Indonesia. Lah termasuk keluarga nenekku itu adiknya itu keterima dari keluarganya, ayahnya, adiknya, ibunya itu keterima, tapi dia sama bibinya sama ponakan-ponakannya itu termasuk yang terusir, jadi harus mau nggak mau harus keluar Menjalin Indonesia ya. ya. Makanya keluarganya itu dari ponakannya itu ke Australia, terus ponakannya ada yang ke Australia, ada di Hong Kong, terus ada yang ke banyak deh, intinya mencar semuanya. Cuma nenek kok bisa sampai Mako, apa tadinya ke Cina dulu terus Dia tadinya kan bukan orang Cina ya, maksudnya bukan aslinya orang Indonesia ya sebenarnya ya, gitu. Indonesian, Dari Indonesian kayak Indonesia Chinese lah kan, banyak kan di Indonesia gitu yang asli sebenarnya Indonesia, makanya nenek itu selalu yang termemorinya itu lahirnya memang Indonesia ya. gitu loh. Nah terus nenek berarti nenek sendiri yang nyampe ke Makau. Nah terus pas di Makau ini tadinya dia itu di negara suaminya itu orang Cina ya. orang di daerah Beijing sono yang pelosok banget, yang kalau musim dingin itu bener-bener dingin itu loh. Oh iya, pansan kan kemarin kan kita kan sempat nanya kan ya kan, bahasanya agak-agak ke haka gimana gitu kan. kan kemarin kan kita kan sempat nanya ya, terus kata apa, nenek itu kan Shenzhennya orang Makau. Nah ini diralat ya, nah ternyata itu suaminya tuh emang asli orang Cina ya, tapi Cina Beijing situ. Nah terus pas di Beijing itu mungkin nenek sama suaminya itu ke sini, akhirnya ke Makau sini ya. Terus intinya kan sebelum kita masuk ke negara lain kan juga harus kirim surat juga kan. Jadi negara mana yang bisa menerima kita, makanya itulah yang kita bisa masuk. Kayak ibarat kata kan nenekku kan kirim suratnya kan ke Hong Kong lah, Australia lah, Makau terutama ya, terus negara sendiri. Nah dia itu cuma ketampan dua negara suaminya sama sini lah, sementara yang lainnya itu ada yang di Australia, yang lainnya ada yang di Hong Kong gitu. Makanya ya mau nggak mau mesti terpisah gitu, karena memang keterima dari negaranya itu nggak sesuai dengan satu negara ya, pengennya sih bersatu gitu kan, namanya juga keluarga. akhirnya menetaplah di Makau sini sampai punya anak ya, lahir di sini dan menua di dari sini. Indonesia semua. Oh iya, enggak anaknya lah. Anaknya lahir di Indonesia semuanya. Oh anaknya lahir di Indonesia ternyata. Anaknya semua lahir di Indonesia, cuman Oh berarti anaknya itu Indonesia ya? anaknya Indonesia, cuman yang intinya yang satu keluargaan Indonesia dan yang satu keluarga negara Portugis. Karena nggak udah tertolak dari keluarga negara di Indonesia, jadi dia harus mencari kenegaraan lain. Kayak nenekku termasuk dia negara Beijing ya. Kalau bosku yang pertama dia termasuk negara Portugis, meskipun mereka itu lahirnya sebenarnya di Indonesia. Terus kalau bosku yang nomor 2 dia termasuk keluarga negara di Indonesia. Jadi itu tergantung dari negara mana dia bisa keterima, itulah jadi paspornya. Bosmu dia itu berarti di sini udah gede gitu ya? ya something like that. Pansen aja bisa bahasa Indonesia loh guys, ini bosnya itu pinter bahasanya sih. 5 bahasa lah. 5 bahasa loh, bayangin. Tapi sebelum aku kesini sih ibarat kata bahasa Indonesianya very weak ya, sangat rendah banget. Ibarat kata ya bahasa Indonesia jadul lah, kayak ibarat kata pangkeng, toilet, terus apa kan bahasanya memang benar-benar bukan bahasa Indonesia yang
normal ya, menurutku udah tua banget gitu. Iya, makanya kemarin inget kan waktu aku tanyain itu, nenek asli mana, nenek kan agak kayak apa, kayak nggak mudeng gitu kan, nggak apa sih, connect. Nggak connect memang. pas dia bahasa apa sih, kayak itu bahasa Jakarta tapi kayak Jakarta. Jakarta lama, Jakarta Ya gitu beda. aku emang sering denger gitu kayak gitu, ternyata koneknya emang yang kayak gitu. Pertama kali aku ketemu bosku juga, dia bilang kayak, how come you say you are Indonesian but your language is very old, I also don't know gitu. Mereka kata kan kayak gimana gitu kan, ngomong bahasa Indonesianya itu Malaysia bukan Malaysia, orang timur bukan orang timur, tapi ya orang Betawi mana kali gitu. ya termasuknya ya, apa Kalimantan gitu. Enggak, dia kan memang asli orang Jakarta kan, cuman bahasanya bahasa emang 15 years old ago gitu kan, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu gitu kan. Jadi kan kita juga nggak tahu, bahasanya sangat-sangat, ibarat kata kalau kita kan ngomongnya gue lu gitu kan, bahasa Jakarta kan. Sekarang dia kan yang dulu kan bahasanya very weak kan. Jadi kita orang Indonesia kok ngomongnya kayak gini gitu kan. Kayak gimana gitu ya, intinya kayak gitu. Mereka terpencar, mau nggak mau terpencar. Jadi ya intinya ya kalau kangen ya ketemu di satu titik gitu kan, entah ngumpul di Indonesia, entah ngumpul di itu. Cuman kan kita ya namanya udah nggak boleh ke Indonesia lagi, cuma jadi visitor kan aja di Indonesia, cuma jadi visitor ya kayak kita lah ibaratnya. Udah efek usia juga ya, apalagi sekarang nenek juga umurnya udah berasa 90 ya, 96 deh. 96, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dikasih umur panjang. Amin ya Allah. Oke lah kakak, untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Itu kisahnya nenek yang terdeportasi dari negara Indonesia pas zamannya Soeharto ya. Berarti Sebelum masih penjajahan Belanda sama penjajahan Jepang. Ya, ini jadi apa, kita dengerin kisahnya tuh dari yang ngasuhnya selama 5 tahun gitu loh. Nanti next itu aku juga akan ceritain diri aku sendiri selama bekerja di luar negeri ini ya, pengalamanku di mana aja dan gimana aja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.